Halo, 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 halo. Bertemu lagi dengan saya di sini. Jika tenggorokan gatal, bibir pecah-pecah, kepala pusing, segera cek kondisi dompet Anda. Mungkin Anda belum gajian. Oke, daripada pusing nunggu tanggal gajian yang masih lama dan pusing nyari utangan, sambil menunggu datangnya teman bawa gorengan, saya kembali menghadirkan video ulasan sebuah film yang rilis 2016 lalu. Film ini mengisahkan kehidupan normal seorang pemuda yang berjalan ke barat mengambil kitab suci. Maaf, salah server. Mengisahkan kehidupan normal pemuda jomblo yang berubah menjadi malapetaka akibat rasa cinta dan obsesinya kepada seorang wanita. Pada pandangan pertama, rasa cinta dan obsesi ke lawan jenis ini yang membuat mas-mas jomblo ini tega melakukan apapun demi membuatnya tidak jomblo lagi. Dengan kekuatan cinta, inilah Pet. Di awal-awal film kita perkenalan dulu dengan mas-mas ganteng yang satu ini. Mas ini bernama Seth. Seth adalah pemuda biasa yang memiliki sifat kurang pede dan agak tertutup. Makanya ia jomblo sampai saat ini. Walaupun dia hanya bekerja di departemen pemeliharaan binatang, dia merasa betah karena pada dasarnya Seth memang menyukai binatang. Cerita dimulai saat di dalam bus dalam perjalanan pulang seusai bekerja. Seth bertemu dengan wanita cantik yang ternyata teman sekolahnya dulu. Mbak cantik ini bernama Holly, yang sekarang sama-sama sudah bekerja dan dewasa. Di sini Seth yang merasakan cinta pada pandangan pertama mulai membuka obrolan. Namun, di sisi lain Holly ternyata malah merasa risih dan terganggu dengan sikap so akrab Seth dan memutuskan untuk turun dari bus tersebut, lalu meninggalkannya. Ceritanya, percobaan pertama gagal. Setelah tiba di rumah pada malam itu, Seth yang masih penasaran dengan Holly tak berhasil di dunia nyata, Seth kembali mencoba lewat dunia maya. Mulai dengan mencari-cari akun Holly di sosmed, dan ternyata benar. Seth menemukan akun Holly dan informasi-informasi tentang Holly yang ternyata Holly juga jomblo. Tambah semangat dong. Berlanjut di pagi hari, Seth yang semakin terobsesi kepada Holly mencoba meminta saran kepada teman kerjanya yang bernama Nate. Nate menyarankan sebagai seorang laki-laki, Seth seharusnya langsung mengungkapkan perasaannya kepada Holly. Sampai di malam harinya, Seth kembali melihat sosmed Holly dan mencoba menggali informasi lebih dalam hingga akhirnya Seth menemukan tempat kerja Holly di sebuah kafe yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Dengan hati berbunga-bunga dan berharap masa jomblonya akan segera berakhir, pagi harinya Seth memberanikan diri mengunjungi kafe tempat Holly bekerja. Di sana ia benar bertemu dengan Holly dan langsung kembali mengajaknya untuk saling mengenal lebih dekat. Namun, Holly yang tidak terlalu ingat dengan Seth memberikan respon biasa aja dan tidak terlalu menanggapi kata-kata Seth. Tidak menyerah sampai di situ, Seth yang sudah benar-benar cinta mati dengan Holly mengikuti Holly sampai tempat tinggalnya. Di sini Holly tinggal bersama teman wanitanya yang bernama Claire. Malam pun berlalu. Di pagi hari, saat Holly ingin mulai bekerja, Holly dikejutkan oleh kiriman bunga yang sangat besar ditujukan kepadanya. Karena tak tercantum nama pengirimnya, Holly menganggap kiriman bunga itu berasal dari mantan pacarnya yang bernama Eric. Karena beberapa waktu lalu Eric sempat menghubungi Holly dan meminta untuk balikan. Mantan yang masih suka pengen ngajak balikan. Di malam harinya, Holly yang penasaran dengan kiriman bunga dan merasa Eric lah pengirimnya, langsung mendatangi Eric yang bekerja di sebuah bar. Terlihat juga di sana ada Seth yang masih mengikuti Holly, berdiri tepat di belakangnya. Holly yang masih ngobrol dengan Eric menjelaskan bahwa dirinya tak mau lagi berpacaran dengan Eric karena tak mau lagi diselingkuhi dan tak usah mengirim bunga kepadanya lagi. Di sana Eric langsung menjawab, bukan aku pengirimnya, aku nggak pernah kirim apa-apa selain doa. Holly yang bingung karena bukanlah Eric mengirimnya terlihat keluar dari bar untuk mengambil udara segar sambil berpikir siapa sebenarnya pengirim misterius ini. Dan tiba-tiba Seth yang selalu mengikuti Holly muncul di hadapannya. Sambil menjelaskan bahwa dirinya lah yang mengirim bunga untuknya sebagai pertanda cinta. Holly yang kaget atas kehadiran Seth yang secara tiba-tiba malah memarahi Seth dan langsung berlari masuk ke dalam bar. Kemudian mengadu kepada Eric kalau ada pemuda aneh yang mengikutinya. Seth juga masuk ke dalam bar mengikuti Holly.
langsung dihajar oleh Eric tepat di wajahnya dan berakhir dilempar keluar oleh Eric. Tanpa sengaja, Seth yang terlempar dan jatuh menemukan sebuah buku diary milik Holly yang tergeletak karena jatuh saat berlari menghindar dari Seth tadi. Segera ia mengambil buku itu dan langsung membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Seth mencoba membuka buku diary milik Holly dan menemukan fakta-fakta tentang keseharian Holly. Namun tanpa diduga, setelah selesai membaca buku diary milik Holly, di ruang bawah tanah tempatnya bekerja, terlihat Seth malah membuat kurungan yang biasa untuk hewan namun berukuran lebih besar. Setelah selesai dengan kurungan itu, Seth kemudian menyiapkan obat bius yang ternyata Seth berencana menculik dan mengurung Holly. Lanjut di hari berikutnya, Seth yang hendak menculik Holly mengikutinya dari belakang. Sampai di suatu jalan, Seth melihat Holly menyemprotkan cairan merica kepada seorang pria. Tak sampai di situ, Seth yang masih mengikuti Holly tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan keras dari pria itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pria tadi? Kita akan temukan jawabannya nanti. Singkat cerita, Seth berhasil membius Holly sesaat Holly sampai di rumahnya. Kemudian Holly dibawa ke ruang bawah tanah tempat kerjanya Seth menggunakan kardus besar. Ned yang tengah berjaga membiarkannya masuk tanpa curiga sedikit pun kepada Seth, yang saat itu tengah membawa tubuh Holly di dalam kardus. Pagi harinya Holly terbangun dengan pemandangan di dalam kandang. Seketika Holly pun berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada yang mendengarnya. Tak berselang lama, Seth pun datang dan menghampirinya. Holly yang melihat ternyata Seth adalah penculiknya auto emosi dan langsung memarahi Seth. Tapi Seth hanya berkata, "Ini semua aku lakukan demi kebaikanmu," dan kembali meninggalkan Holly untuk bekerja. Setelah Seth pergi, tiba-tiba muncul Claire di samping Holly. Sebenarnya siapa Claire ini dan bagaimana caranya dia bisa masuk ke ruang bawah tanah milik Seth? Anda penasaran? Jawabannya akan segera kita temukan setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjut. Hari demi hari berlalu dengan kondisi yang masih sama. Setiap pagi Seth memberi makan dan minum layaknya hewan peliharaan. Di sini Holly kembali bertanya, sebenarnya apa maksud Seth selama ini? Terlihat Seth yang sedang membawa buku diary milik Holly mencoba menjawab pertanyaan Holly. Seth hanya ingin menyelamatkannya dan menyadarkannya. Dari buku itu, Seth menjelaskan bahwa sebenarnya Claire itu tidaklah ada. Claire ternyata sudah meninggal dibunuh oleh Holly karena berselingkuh dengan Eric. Dan selama ini Holly hanya berbicara sendiri. Dan Seth seringkali melihat Holly melakukan kekerasan kepada orang tak dikenal. Yang pada intinya Holly mempunyai kelainan mental semacam psikopat. Itulah mengapa selama ini Seth selalu mengikuti Holly dan tega menculik lalu mengurungnya. Semua itu ia lakukan hanya untuk membuat Holly sembuh agar tak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sebelum Holly benar-benar sembuh, Seth tidak akan melepaskannya. Seth pun kembali bekerja dan meninggalkan Holly setelah menjelaskan semua maksud dan tujuannya. Di keesokan harinya, Seth yang kembali mengunjungi Holly seperti biasa. Di sini Seth dikejutkan dengan perilaku Holly yang mencoba menyakiti dirinya jika tak dilepaskan. Namun Seth yang melihatnya tetap tidak membuka kandangnya, melainkan hanya memberi penjelasan agar Holly berhenti. Yang berakhir Holly terkulai lemas akibat ulahnya sendiri. Di hari berikutnya lagi, Seth seperti biasa kembali menjenguk Holly. Namun di sini akibat ulah Holly kemarin, Seth agak terlihat marah dan hanya memberinya satu bungkus coklat kecil. Namun rasa cintanya lebih besar daripada rasa benci. Yang akhirnya Seth yang tak tega keluar untuk membelikan makanan kepada Holly. Sesaat Seth keluar, tiba-tiba teman kerjanya yang bernama Nate mencoba menyelidiki Seth dan apa yang Seth lakukan selama ini di ruang bawah tanah. Karena penasaran, Ned yang langsung menuju ruang bawah tanah melihat seorang wanita di dalam kurungan. Terkejutlah di sana, ternyata selama ini temannya menculik dan mengurung seorang wanita di tempatnya bekerja tanpa sepengetahuannya. Tanpa ingin mengetahui sebab dan alasan Seth melakukan semua itu, Ned langsung mencoba membuka kandang Holly. Belum sempat membebaskan Holly, tiba-tiba Seth yang telah kembali memergoki aksi heroik temannya itu. Seketika itu langsung melakukan ulti dari arah belakang yang membuat Ned jatuh pingsan.
Holly yang melihat Seth kebingungan lantaran melihat temannya pingsan langsung menghasut Seth untuk segera membunuhnya. Tentunya dengan keadaan panik Seth yang sudah menemui jalan buntu karena aksinya diketahui orang lain. Dan karena sudah termakan hasutan Holly, tanpa sadar Seth bergas mengambil sebuah batako dan menghujani tubuh temannya itu hingga menghembuskan nafas terakhir. Di sini Holly terlihat tersenyum karena mendapatkan kepuasan tersendiri atas peristiwa pembunuhan yang berlangsung di depan matanya. Semakin terlihat dong sisi psikopat dari Mbak Holly ini. Seth yang masih bingung mau dikemanakan tubuh temannya itu mendapatkan saran dari Holly untuk memutilasinya. Lagi-lagi Seth menuruti kata-kata Holly. Setelah memutilasi tubuh temannya itu, Holly berkata kepadanya bahwa kita adalah sama-sama psikopat dan kita adalah jodoh. Seth yang menganggap ini adalah khilafan sesaat tidak mau menerima kenyataan itu. Karena Holly merasakan ada kesamaan sifat, di sini Holly mengajak Seth untuk bersilaturahmi alat kelamin. Namun Seth menolak dan bergas meninggalkan Holly untuk segera membereskan semuanya. Selang beberapa hari datanglah seorang petugas polisi bertugas menyelidiki hilangnya Ned yang secara tiba-tiba. Petugas itu bernama Detektif Mira. Detektif Mira lalu memeriksa Seth dan menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan. Namun Seth yang bersikap biasa dan kooperatif berhasil lolos dari pemeriksaan dan tuduhan itu. Namun si detektif masih mencurigai bahwa Seth lah pelakunya. Singkat cerita, Seth yang kembali terlihat mengunjungi Holly seperti biasa mengungkapkan semua maksud dan tujuannya kembali. Seth yang mengaku sangat mencintai dan ingin memiliki Holly berharap agar Holly sembuh agar tak menyakiti orang lain. Setelah bercerita panjang lebar, Holly yang sudah terbiasa bersandiwara mencoba mengelabui Seth. Holly meminta Seth agar memotong jarinya sebagai bukti tanda cintanya. Pertama-tama Seth menolak dan mengatakan itu tidaklah mungkin untuk dilakukan. Tapi Holly kembali merayunya. Jika tak ia lakukan, Holly akan ngambek dan tidak mau lagi berbicara kepadanya. Seth yang bingung dihadapkan antara logika atau cinta berpikir kembali. Namun ada pepatah bilang cinta penderitaannya tiada berakhir. Terkadang cinta bisa mengalahkan logika maksudnya. Berhubung Seth sudah cinta mati kepada Holly, akhirnya bersedia memotong salah satu jarinya tepat di depan Holly. Yang jika kalian bayangkan rasanya itu rasanya tak senikmat saat sunatan. Seth yang merasa sakit luar biasa tak sengaja meninggalkan pisaunya di depan Holly. Melihat ada kesempatan, Holly yang dengan cepat mengambil pisau Seth mencoba mengancam Seth dengan meletakkan tepat di lehernya. Jika tak dilepaskan, Holly mengancam akan bunuh diri. Seth yang tak mau Holly nekat langsung membuka kurungannya. Berharap semua ini berakhir dengan bahagia. Seth yang masih menahan rasa sakit di jarinya tiba-tiba disayat di bagian leher oleh Holly menggunakan pisau hingga Seth terjatuh. Cerita pun berlanjut di mana sekarang terlihat Holly sudah menikah dengan mantan pacarnya yang bernama Eric. Terlihat Holly yang sedang berduaan dengan Eric tiba-tiba melihat pesan dari seorang wanita lain di HP milik Eric. Tapi bukannya marah, Holly justru tersenyum dan mengabaikan pesan tersebut. Singkat cerita, terlihat Holly keluar dan masuk di sebuah bangunan. Sesampainya di dalam, terlihat di sana Holly sedang berbicara kepada seseorang yang dikurung di dalam kandang. Yang ternyata itu adalah Seth. Seth ternyata masih hidup dan dikurung seperti apa yang Seth lakukan kepada Holly waktu dulu. Di sana Holly berterima kasih kepada Seth karena sudah mencintainya dengan sepenuh hati. Dan Seth lah yang menjadi alasan agar Holly tidak menyakiti orang lain lagi. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta penderitaannya tiada berakhir. Kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Terima kasih yang telah menonton video ini. Like jika suka dan share ke teman-teman kalian. Sebelum saya pamit undur diri, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video hiburan menarik lainnya. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Salam and see ya.